Hi everyone, and having good time. The ladies and gentlemen, may I have your attention? The discussion is about to begin. My name is Muhammad Zainal Fikri, and I will be moderating this discussion. Our topic of the discussion today is theory of second language. The first speaker is Miss Nadia. Please welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sayyidatul Nadia Rahmatin dari kelompok 4. Pada kesempatan ini saya sebagai pembicara pertama akan menjelaskan tentang teori second language acquisition. Teori second language acquisition adalah teori atau tata cara bagaimana kita mempelajari bahasa kedua setelah mempelajari bahasa pertama. Itu teori second language acquisition. Seperti yang kita ketahui, second language acquisition adalah mempelajari bahasa kedua setelah mother tongue atau bahasa ibu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori semantik atau dapat mengerti melalui makna konteks kalimat. Kita bisa mempelajari bahasa kedua. Contohnya sekarang, ketika kita sedang menelpon, situasinya sedang menelpon, kemudian teman kita nelpon ini bertanya, apakah ada Nadia di sana? Dia bertanya, dia sebenarnya makna yang terkandung di sana, dia tidak ingin mengetahui apakah fisiknya suaranya Nadia di sana, namun makna yang dia tujukan adalah ingin berbicara dengan Nadia. Bisa kita lihat. Nah, dari sana kita bisa petik teori semantik, yaitu memahami melalui makna. Teori semantik memahami melalui makna. Bisa kita lihat konteks keadaannya itu, dia sedang nelpon, namun kata yang dia tujukan untuk bertanya itu tidak seperti perkataannya, mau saya berbicara, bolehkah saya berbicara dengan Anda? Dia tidak berkata seperti itu, namun apakah Nadia ada di sana? Namun makna yang dia tujukan dari kalimat tersebut, dia ingin berbicara dengan Nadia. Jadi itulah salah satu teori untuk kita mempelajari bahasa kedua, yaitu dari teori semantik, dari teori memahami makna. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The second speaker is Mr. Mali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan materi tentang theories of second language. Ada 3 teori banyaknya, namun saya akan membahas yang kedua, yaitu tentang teori sosial budaya. Teori sosiokultural awalnya diciptakan oleh Wirtz pada tahun 1985 dan berasal dari karya Lev Vygotsky dan lingkaran Vygotsky di Moscow dari tahun 1920-an dan seterusnya. Teori sosiokultural adalah gagasan bahwa fungsi mental manusia berasal dari partisipasi mediasi budaya yang diintegrasikan ke dalam aktivitas sosial. Jadi, menurut pengarang daripada teori sosial budaya ini tersebut, yaitu Wirtz, adalah menggagaskan, memberikan pandangan, menguraikan, menjelaskan bahwa mental manusia itu berasal daripada partisipasi mediasi. Artinya, setiap seseorang itu dia vokal dalam berbicara, pandai dalam mengangkat sebuah kata-kata sehingga enak didengar oleh banyak orang. Dia itu harus berpartisipasi. Artinya dia harus berlatih. Setiap contohnya saja begini. Kita dulu semasa kita masih di bangku MTS, bangku aliyah, dulu kita itu diminta oleh dewan guru kita, ustaz kita, untuk berpidato di depan. Makanya kalau kita mendapatkan jadwal untuk menyampaikan pidato di depan, maka jangan sekali-kali kita untuk menolak, karena di sanalah akan terbentuk mental kita supaya kita itu bisa berbicara di depan banyak orang, nggak grogi, nggak gugup. Kalau kita sudah terbiasa dari
awal. Begitu juga dengan sebaliknya yang dimaksud oleh ada yang dijelaskan oleh Wirtz tersebut ini, seorang pengarang dari Masco ini. Dia itu menguraikan bahwa kita itu harus ikut berpartisipasi. Nah, di samping itu berpartisipasi itu adalah latihan, ya, latihan untuk kepribadian kita supaya kita mental. And the last speaker is Miss Yami. Oke, baik, saya Yami Asminda. Saya ingin mengajukan poin ketiga, teori sistem dinamis. Akuisisi bahasa kedua biasanya diselidiki dengan menerapkan study cross-sectional tradisional, di mana dalam desain ini menerapkan metode pretest post-test. Namun, pada tahun 2000-an, sebuah sudut baru muncul dalam bidang penelitian bahasa kedua. Studi-studi ini terutama mengadopsi perspektif teori sistem dinamis untuk menganalisis data deret waktu longitudinal. Ilmuwan-ilmuwan seperti Larson Framer, Verspoor, Debout, Lowy, Van Quert, mereka mengklaim bahwasanya suatu akuisisi bahasa kedua ini dapat ditangkap atau dijangkau dengan sangat baik apabila menggunakan sistem penelitian studi kasus longitudinal design daripada menggunakan desain cross-sectional. Dalam studi ini, variabilitas sangat terlihat sebagai indikator utama dalam pengembangan pengorganisasian dilihat dari istilah sistem dinamis. Karena keterkaitan sistem ini biasanya dianalisis dengan menggerakkan korelasi. Sekian. Thank you for that excellent presentation. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.